Shalom to BM. Shalom. Sekali lagi katakan Shalom to BM. Shalom. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita tidak pernah kalah? Yes. Yang percaya kita bangkit berdiri yuk. Kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu ini sama-sama. Dengan sepenuh hati, come on. Come on. Miracles when you move, such an easy thing for you to do. Your hand is moving right. See, you are still showing up. You are still showing up at the tomb of every Lazarus. Your voice is calling me out. See right now. Right now, I know you're able, and my God, come through again. See now, you can do all things. Come on, with all your heart and sing. You can do all things but fail, 'cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know you never will. Kita mesti kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Thank you Jesus. You never lost a battle. Sing everything's possible. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. A new wind is blowing right now, breaking my heart of stone, taking over like Jericho. My walls are all crashing down. Right now, I know you're able, and my God, come true again. Tangan di atas sudah katakan, you can do all things. Yes, we believe Jesus. You can do all things but fail, 'cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. Say you can do all things. You can do all things. You can do all things. You never fail, God, 'cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know you never will. What do you have to be? Never lost a battle. Never lost a battle. You never lost a battle. Never lost a battle. You never lost a battle. Never lost a battle. You never will. You never see. You never lost a battle. Never lost a battle. Never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. Never lost a battle. You never will. Come with all your heart. You never lost a battle. Never lost a battle. Never lost a battle. Never lost a battle. You never lost a battle. Never lost a battle. You never will. One more time, say you never lost. You never lost a battle. Never lost a battle. Never lost a battle. Never lost a battle. You never lost a battle. You can do all. You can do all. Say you can do all things, Jesus. You can do all things but fail, 'cause you never lost a battle. Sing with all your heart, with the friend you see inside. I know you never will. Come on, church. You can do all things. You can do all things but fail, 'cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never. Sing, I know you never will. I know you never will. Semua yang percaya katakan haleluya. Kami percaya Tuhan, kalau Kau tidak pernah kalah. Amin. Sekali lagi kita katakan haleluya. Saya percaya bahwa kita memuji Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Amin. Yang percaya Tuhan Yesus hebat, katakan yes.
haleluya. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama tentunya bagi yang saya tidak ketemu minggu lalu, banyak Kyonghi buat teman-teman yang merayakan Imlek minggu lalu. Saya berdoa saudara-saudara panen angpau sebanyak-banyaknya. Amin saudara. Amin. Ya, muka-muka yang di depan agar ada cemberut karena mereka harus beri angpau saudara ya. Haleluya. Nah tentunya terima kasih buat saudara-saudara yang sudah ada di sini, mengucap syukur kalau kita bisa berkumpul, beribadah bersama. Apakah ada yang baru pertama kali datang di tempat ini? Boleh angkat tangan, saya tidak akan membuat saudara untuk menari atau apa. Apakah ada yang baru pertama kali datang? Jika tidak ada berarti semua dari kita adalah jemaat setia, amin saudara. Nah saudara, minggu depan ajak teman minimal satu untuk hadir dan menikmati ibadah kita bersama-sama, amin. Nah saudara-saudara, kita akan memberikan offering. Ini waktunya untuk memberi. Nah saudara, waktu pada saat kita memberi saudara harus mengerti bahwa memberi adalah bagian dari ibadah kita. We believe that giving is part of worship. Dan saudara-saudara, saya berdoa pada saat saudara menjadikan pemberian saudara ibadah saudara, kita sama-sama menyerahkan totalitas kita kepada Tuhan. Berikan yang terbaik saudara, jangan berikan yang setengah hati, jangan berikan yang seperempat hati, berikan yang terbaik dengan sukacita. Karena itu Tuhan disenangkan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami mengucap syukur. Segala keberadaan kami semuanya dari Tuhan. Segala pekerjaan kami, opportunity, skills, talents, connections, kami percaya semua dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, di hari ini kami mau memberikan yang terbaik bagi Engkau. Karena kami tahu Tuhan, ini adalah bentuk dari ucapan syukur kami kepadamu. Declaring that everything that we have comes from you. Thank you Jesus, in Jesus name we pray. Amen, amen. Silakan memberi saudara-saudara. Dan tentunya sambil kita memberi, izinkan saya untuk memberikan beberapa announcement. Yang pertama adalah announcement tentang Cool. Kita mempunyai Cool, bagi teman-teman yang belum mengerti apakah itu Cool. Cool itu adalah komsel atau persekutuan kecil di mana kita membangun komunitas bersama-sama. Nah saudara-saudara, puji Tuhan di tahun 2023 Cool kita berkembang dari 4 menjadi 10. Dan di tahun 2024 kita berdoa akan berkembang terus. Amin saudara-saudara. Kenapa saya bisa katakan itu? Karena kita percaya bahwa kita mempunyai Tuhan yang besar. Katakan amin. Amin. Bukan karena kita bisa, tetapi karena Dia yang bisa. Ya saudara, ada beberapa kesaksian yang mau saya bagikan saudara di dalam Cool. Kemarin saya cerita sama Aksa, saya bilang ini gimana caranya ada satu Cool yang baru 3 kali pertemuan, isinya sudah 18 orang saudara, bahkan 21 orang. Cool Ohana, mana Cool Ohana suaranya mana? Ya, Cool Ohana itu mereka kalau nggak salah, mereka komsel bareng hari Kamis kalau nggak salah ya. 21 orang yang attendee, cuman kemarin itu mungkin ada yang tidak datang karena hujan. Hari Sabtu kemarin saya lihat di grupnya mereka, nyambung fellowship di Sentosa Seafood. Habis di Sentosa Seafood lanjut lagi ke Make It Coffee. Buset saudara, enjoy your singlehood saudara ya. Ya bagi kita yang sudah menikah di atas jam 8 kayaknya baterai kita sudah low saudara ya. Tetapi kalau saya lihat saudara-saudara bisa terus berfellowship, terus sesuatu yang luar biasa. Cool Rejoice juga saya dengar kemarin nonton film bersama-sama, habis itu nonton Seafood kaki 5 saudara. Ya, panas-panas bersama-sama, ada kucing mampir lewat di kaki kita gitu saudara ya, dan kita berfellowship bersama-sama. Ada juga banyak sekali kesaksian, dan tetapi saya mau saksikan satu hal ini. Ada satu Cool yang baru beberapa kali bertemu saudara, dan saya harus jaga nama-nama ini karena mungkin agak sensitif saudara, tapi izinkan saya untuk memberikan kesaksian. Dia bilang ada satu perempuan yang dia lihat di IG story bahwa salah satu dari kita bercool dan kita berkomunitas dengan sehat. Akhirnya dia meluangkan waktu dan membuat keputusan untuk ikut Cool. Dan dia bilang gini saudara, biasanya kalau habis kerja, dan kita semua adalah pekerja, habis kerja itu kita capek. Tapi dia bilang katanya, kalau Cool itu lain katanya. Karena setiap kali pergi ke Cool, dia merasa happy dan konten bersekutu bersama-sama. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Ada juga satu orang lagi yang ternyata sweet banget saudara. Kita gak gitu kenal, tapi ternyata di dalam komsel itu kita bisa lebih kenal. Dan ternyata dia mempunyai love language, yaitu receiving gifts and giving gifts. Saudara, ini baru pertama kali saya dengar saudara. Ya, gak ada angin, gak ada hujan, dia tulis surat bilang terima kasih dan bersyukur tergabung di komunitas ini dan diberikan kepada gembala Coolnya. Gak kuku saudara ya, so sweet.
Ya, saudara tahukah saudara bahwa we welcome you as you are. Kami berdoa supaya saudara bisa bertumbuh di dalam Komsel, bukan hanya sekedar di hari Minggu, tetapi juga di dalam komunitas yang ada. Kenapa? Karena kita tidak harus menjalankan adulting alone. We don't have to go through this young adult phase di mana perpindahan pekerjaan, pindahan kos, ya, orang tua mungkin di kota yang lain atau mungkin lagi persiapan pernikahan. Saudara, you don't have to go through it alone. Saudara bisa ada bersama-sama dengan kami dan kami akan berjalan bersama-sama dengan saudara-saudara, ya. Saudara jika belum join sama Cool, saudara bisa scan QR code yang di depan atau bisa hubungi Ko Aksa. Aksa akan menempatkan saudara dengan profil yang tepat di Cool yang tepat. Termasuk juga pada teman-teman yang sudah menikah, yang baru menikah, kita ada 2 Cool yang khusus untuk young couples. Dan saya dengar-dengar hari Rebo mau ada Korean barbecue, ya, khusus young couples, ya, luar biasa, saya cannot wait for that. Dan saudara-saudara, join, don't miss out, saudara. Lalu pengumuman berikutnya yaitu kita membutuhkan volunteer, saudara-saudara, untuk melayani di ibadah di 2 PM. Why is it volunteering required? Bagi saya adalah orang yang saat ini sedang menjalankan beberapa bisnis, but I can tell you that bagi saya untuk menjadi volunteer adalah salah satu keputusan terbaik di dalam hidup saya. Dan saya lakukan ini dari sejak saya muda, dari angkat kursi, gulung kabel, ya saudara, setir mobil van, angkat-angkat speaker. You know, it is the best decision of my life, one of the best, yaitu untuk menjadi volunteer. Saudara, pada saat kita volunteer, kita beranjak dari kehidupan yang self-centered menjadi kehidupan yang belajar untuk memberi. Dan you know what? Jesus datang ke dunia ini untuk melayani dan bukan dilayani. Jadi saudara, di masa usia mudamu, jangan sampai engkau berpikir nanti tunggu umur 60 baru saya melayani Tuhan, nanti tunggu saya sudah pensiun baru saya melayani Tuhan. Saudara, kenapa kita harus memberikan Tuhan sesuatu yang sisa-sisa? Kenapa kita tidak memberikan Dia usia emas kita untuk melayani Dia, Raja di atas segala raja? Amin, saudara. Haleluya. I'm so excited to present you this next video, saudara. Ya. Nah, bagi saudara-saudara, berapa banyak di sini yang diberkati tahun lalu oleh acara-acara 2 PM? Angkat tangannya yang diberkati luar biasa, luar biasa. 2024, saudara-saudara, kemarin sebelum minggu lalu kami core team kita bertemu dan kita set calendars buat 2024. I'm telling you, it's gonna be awesome. Ya saudara, dan it's going to be next level. Dan saya juga bingung gimana cara lakukannya, tetapi bersama dengan Tuhan, mari kita nervous bersama-sama. Amin saudara. Ya, kalau nggak nervous berarti bukan God given vision. Ya, so let me present to you this next video. I hope you enjoy it. God bless you.
untuk bangkit berdiri lagi. Kita masih semangat memuji Tuhan. Yang masih semangat sorakan yes, yes, yes. Mari sama-sama bernyanyi. I will sing of your love for me. In my life you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. Change my crying into dancing. We shall praise you now. Oh, we praise you now. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, from praising you. Saya mau dengar kita semua sama-sama nyanyi lagu ini. Hari kita dengan semangat kita nyanyikan. I will sing of your love for me. 'Cause in my life you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Yes, Lord. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. We praise you now. To be up, we are ready for you, Lord. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, from praising you. Oh, oh, oh. We praise you now. Sama-sama kita mau menari buat Tuhan, amin. Kita mari berpocong-pocong bagi Tuhan. Sama-sama kita ikuti singer. 1, 2, 3, go. Come on, nyanyi. Praise you forever. Praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Praise you forever.
kasih Tuhan, karena Engkau sangat baik untuk kami Tuhan. Kami memuji, menyembah-Mu Tuhan, lebih lagi Tuhan. Kami akan berikan seluruh yang kami punya Tuhan kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman aku boleh ya, kita tetap bangkit berdiri ya buat Tuhan ya. Teman-teman aku mau nanya deh, siapa di sini yang pernah ngerasain mujizat Tuhan? Coba boleh angkat tangannya. Hampir semuanya ya, hampir semuanya. Dan aku percaya walaupun gak angkat tangan tapi kita semua pernah ngerasain mujizat Tuhan, amin. Nah teman-teman ingat gak di saat hari pertama, di hari itu, di saat kita ngerasain mujizat Tuhan tuh kita pasti lagi percaya sama Tuhan ya. Ya karena mujizat itu kan hal yang gak mungkin terjadi, tapi tiba-tiba terjadi gitu. Dan di saat itu kita pasti imannya lagi kuat-kuatnya sama Tuhan. Kita pasti kayak, wah Tuhan tuh bisa ngelakuin segalanya ya ternyata ya. Nah tapi teman-teman, coba kita tanya diri kita sendiri hari ini. Mungkin kita lagi ada masalah, kita lagi ada pergumulan di saat kita datang sekarang. Tapi mungkin kita udah lupa tentang perasaan itu. Tentang di saat-saat dimana kita iman tuh kuat banget buat Tuhan. Kalau, oh Tuhan bisa ya ternyata ya. Gitu. Jadi sebentar lagi kita akan menyanyikan satu lagu. Dan lagu ini aku berdoa biar bisa mengingatkan kita semua. Kalau Tuhan itu He's able. Yaitu dia bisa melakukan apapun yang mungkin kita ngerasa tuh gak mungkin teman-teman. Mungkin gak mungkin kita lagi rasain ada sesuatu yang di depan kita yang menghalangi jalan kita di kehidupan kita. Tapi aku berdoa di lagu ini kita nyanyikan sama-sama. Seiring kita nyanyikan lagu ini. Kita mau perkatakan iman kita. Ini menjadi landasan iman kita kalau kita percaya kepada Tuhan kita. Amin teman-teman. Jika kamu percaya kita tepuk tangan yang besar untuk Tuhan kita yuk. As you are unable God. Nothing is too hard for you. Gak ada yang terlalu besar untukmu Tuhan. Dan aku percaya Tuhan. Kami percaya Yesus. Kami percaya. When did I start to forget all of the great things you did? When did I throw away faith for the impossible? How did I start to believe you were sufficient for me? Why do I talk myself out of seeing miracles? Come on, if you know the song. You are more than able. This is what we believe, God. You are more than able. Yes, you are. You are more than able. So we believe with all of our heart. You are more than able. Who am I to deny what the Lord can do? Nothing is impossible for you, God. Now I see that I have. I've got my confidence back. Put my trust in the
Can you imagine? Can you imagine, with all of the faith in the room, what the Lord can do? What the Lord can do? It's gonna happen. Just let the way make it true. It's gonna move. It's gonna move. Can you imagine, with all of the faith in the room, what the Lord can do? What the Lord can do? It's gonna happen. Just let the way make it true. It's gonna move. It's gonna move. Everything is possible. Anything is possible. Anything is possible. Anything is possible. Who am I to deny what the Lord is? Anything is possible. Anything is possible. Anything is possible. Anything is possible. Who am I to deny what the Lord? Who am I? Who am I to deny what the Lord can do? Who am I to deny what the Lord can do? Jesus, who am I to deny you, Jesus? I've come a long way. I've seen how you work. There's so much goodness and grace, much more than I deserve. 'Cause I know who I am. I can stay where I am. Yes, we've come this far by faith, and I just can't turn back. 'Cause he's not done with me yet. Come on, if you believe it, he's not done with me yet. Come on, see if you believe, sing amen. There's more to the story. You're not done with me yet. You're not done with me yet. You're not done, God. You're not done with me yet. There's so much more to the story. Yeah, you're not done with me. You're not done with me yet. You're not done with me yet. There's so much more
what the Lord can do. Who am I to deny what the Lord can do? And who am I to deny what the Lord can do? Come on, if you believe it, berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita. Because He deserves all the praise. He deserves all everything to Him, Jesus. Mari terus jangan berhenti sembah Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Sebab Kau baik Tuhan. Kami mau tetap menyembah-Mu. Sebab tiada yang mustahil bagi-Mu. Tiada yang tak mungkin bagi-Mu, Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Mari terus naikkan doamu kepadanya. Mari terus bawa setiap isi hatimu kepadanya. Haleluya. Engkau layak Tuhan. Kami naikkan hosana bagi-Mu. Engkau layak disembah. Engkau layak dipuji selamanya. Kasih setiamu kekal selamanya. Syakaraya we sing Hosanna. Hosanna bagi-Mu Tuhan. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu Haleluya. 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 Segala puji, hormat dan syukur kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sungguh Engkau adalah Allah yang mulia. Mengucap syukur Tuhan buat kesempatan pada siang hari ini.
kami anak-anak-Mu yang Kau kasihi, kami boleh bersama-sama kembali datang ke hadirat-Mu. Kami minta pengurapan yang baru dari tempat maha tinggi. Turun atas setiap kami. Tidak terkecuali hamba-Mu yang menyampaikan firman. Bukan apa yang menjadi hikmat manusia, tapi sungguh biar isi hati Tuhan buat kekasih-Mu di tempat ini yang bisa disampaikan dengan cara yang sederhana, tapi dengan kuasa dan pengurapan yang mengubahkan, membebaskan kehidupan setiap kami. Rapi setiap anak-anak-Mu yang mendengar, biar isi hati-Mu ini boleh mereka tangkap. Firman yang ditaburkan jatuh di tanah hati yang subur, tertanam dengan kuat, bertumbuh dan berbuah-buah untuk kesukaan dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. We love You, we praise You. In Jesus name we pray. Semua yang percaya bersama-sama dengan saya, teriakan amin. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Mari kita berikan applause dulu untuk semua tim praise and worship, juga semua teman-teman kita yang melayani baik on stage maupun off stage. Such amazing talent, amazing dedication. Terima kasih semuanya, silakan duduk, saudara. Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Yanto selaku gembala dan juga Pastor Eradi dan istri dan juga semua tim pelayanan di tempat ini untuk kepercayaan yang diberikan pada saya hari ini boleh membagikan isi hati Tuhan di tempat ini. Nah, perkenalkan nama saya Cindy Olivia, biasa dipanggil Cindy, dan hari ini saya bawa salam dari suami saya ya, Pastor Raymond Fernando, buat Pastor Eradi dan istri dan juga tim yang ada di sini. Hari ini saya juga bersama dengan saudari saya namanya Karen ya, bersama-sama dengan saya. Nah, sedikit perkenalan karena hari ini saya diberikan tema relationship ya, boleh ya saya kenalan dikit tentang suami saya. Jadi kami saya asalnya Malang, Arema. Ada Arema di sini? Nggak ada ya Arema ya, oke. Tadi adanya Kediri ya, jadi deket-deket dikit lah ya di situ ya. Jadi saya dari Malang, suami saya Manado, Jawa, dan kami baru menikah ya, 15 tahun ini ya, masih di dalam masa honeymoon. Nah, pada waktu kami menikah dulu suami saya menjadi seorang wakil gembala, tapi saya sempat tanya sama dia, emang kamu rencana ke depannya gimana? Mau jadi gembala? Dia bilang, enggak mau, aku cuma mau support gembalaku, kembangin gereja. Saya mengangguk-angguk dan saya bilang, bagus, saya juga enggak mau ya. Karena saya melihat ngurusin hidup sendiri aja susah, apalagi ngurusin hidup jemaat. Jadi kita enggak mau. Dan karena suami dan saya sama-sama punya passion untuk teaching, mengajar. Jadi pada waktu itu kami sama-sama punya komitmen, oke, kita pelayanan tapi kita juga aktif workshop ya. Kita bikin komitmen bagi tugas. Suami work, saya shop ya. Kurang lebih begitu kesepakatan awalnya ya. Tapi kemudian rencana Tuhan berbeda. Di tahun 2015 kami sama-sama menggembalakan sebuah gereja dan akhirnya dari workshop berubah jadi apa? Worship. Work for worship. Haleluya ya. Saya senang sekali hari ini tadi saya dengar juga kesaksian dari Pastor Eradi tentang bagaimana gereja ini dan juga saudara sekalian ada di tempat ini benar-benar dengan komitmen dan dedikasi untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Oke, saya akan buka firman Tuhan hari ini dan saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Jawab dengan jujur, mohon maaf nggak ada hadiahnya ya. Tapi jawab dengan jujur nanti akan menambah poin reward Anda di sorga kalau masuk sorga. No, saya yakin semuanya di sini masuk sorga. Jawab dengan jujur di dalam hati. Pertanyaan yang pertama adalah, do you have joy? Apakah saat ini, apapun kondisi dan keadaanmu hari-hari ini, apakah engkau bersuka cita, punya sukacita di dalam hatimu? Pertanyaan kedua adalah, mengapa? Kalau engkau bersuka cita, jawablah mengapa engkau bersuka cita. Kalaupun engkau merasa biasa-biasa aja atau enggak sama sekali, jawab juga kenapa kok engkau merasa tidak bersuka cita. Pertanyaan ketiga adalah, how can your joy be complete? Bagaimana kira-kira caranya supaya apa? Supaya sukacitamu sempurna. Pikirkan pertanyaan itu berdasarkan dengan kondisi dan keadaanmu masing-masing. Tadi Pastor Edi sudah bilang, waduh kayaknya minggu lalu yang terima angpoi joyful ya. Tapi kemudian yang ngasih angpoi, aduh kayaknya
Nggak balik modal ini rupanya tahun ini ya. Jadi pikirkan masing-masing keadaanmu. Nah sekarang kalau pertanyaan yang sama berlaku, hanya saja kali ini bayangkan dirimu di dalam situasi yang berbeda. Bayangkan dirimu sedang terpenjara, dirantai non-stop selama 24 jam pada beberapa orang penjaga. No freedom, no comfort, no privacy. Bahkan kemungkinan besar akan dieksekusi mati. And to make matters worse, bikin parahnya lagi, ini bukan karena kesalahan yang pantas kita tanggung hukumannya. Tapi karena apa? Kita sedang memperjuangkan apa yang kau percaya. Kalau kita ada di dalam kondisi seperti yang baru saya sampaikan seperti ini, kira-kira kalau saya menanyakan 3 pertanyaan pertama tadi, apa yang akan menjadi jawab kita? Jujur, kalau saya mungkin di dalam posisi itu, saya ini nggak bersalah, saya ini cuma difitnah. Bagaimana bisa saya bersuka cita? Saya kehilangan kebebasan saya, kenyamanan saya dipisahkan dari orang-orang yang dikasihi. Terus kalau ditanya, how can you make your joy complete? Bagaimana kita menyempurnakan sukacita kita? Oh pasti gini, saya akan kerahkan semua orang-orang yang saya sayang, semua koneksi network yang saya kenal untuk apa? Memperjuangkan hak saya kembali. Saya akan minta mereka carikan saya pengacara terbaik, tuntut dan tangkap balik yang memfitnah saya. Dan juga karena saya orang beriman, saya akan berdoa, Tuhan Allah semesta alam pencipta langit dan bumi. Campur tangan, lakukan mujizat-Mu. Bongkar itu semua penjaga-penjaga, turunkan penguasa supaya saya bisa bebas. Sounds good, right? Sounds good. But not necessarily godly. Nah hari ini saya ingin mengajak 2PM untuk sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Rasul Paulus mengalami penderitaan yang baru saja saya gambarkan tadi. Tetapi alih-alih merespon seperti saya dan mungkin kebanyakan dari kita, dia merespon dengan sangat berbeda. Kita baca dengan cepat. Saya berikan satu ayat di Filipi 2 ayat 2 sampai dengan 4. Versi ESV ada bahasa Indonesianya. Saya akan bacakan bahasa Inggrisnya karena mungkin lebih bisa nangkep poinnya di situ. Dibilang complete my joy. Bahasa Indonesia mungkin sempurnakan sukacitaku. By being of the same mind, having the same love, being in full accord and of one mind. Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. Let each of you look not only to his own interests, but also to the interest of others. Saudara bisa baca bahasa Indonesia. Tetapi di sana Rasul Paulus bilang, sempurnakan sukacitaku. Tapi diikuti dengan apa? Dengan semacam kayak wejangan atau nasihat. Ini kesannya kayak seorang bapak atau guru yang kayak mau pergi, mungkin mau meninggal. Dan kemudian bilang ke anak-anaknya, nak rukun-rukun ya, jangan berantem ya. Kalau misalnya ada warisan, bagi-bagi ya, pentingkan satu dengan yang lain. Kesannya seperti itu. Tetapi untuk kita mengerti konteksnya, gambaran besarnya, kita akan melihat bahwa Filipi pasal 2 ini merupakan bagian dari surat Rasul Paulus yang ditulis kepada jemaat di Filipi. Tapi tujuannya adalah untuk apa? Tujuannya untuk berterima kasih kepada jemaat di Filipi. Untuk apa? Karena mereka ini sangat-sangat murah hati di dalam mendukung pelayanan pengabaran Injil oleh Paulus. Ya. Dan kemudian Rasul Paulus ini juga mau tidak hanya berterima kasih, tetapi juga mau encourage their faith, menguatkan mereka. Dan yang menarik, tema utama dari 4 pasal yang ada di dalam kitab Filipi adalah joy atau sukacita. Muncul 16 kali kata-kata joy, rejoice dan yang sebagainya di dalam hanya 4 pasal. Menyatakan pentingnya. Jadi kalau kita mau belajar dengan cepat, kitab Filipi dibagi menjadi 4 pasal. Tema utamanya adalah joy. Dan di situ kita bisa belajar bahwa pasal yang pertama adalah sukacita di dalam penderitaan. Pasal yang kedua, sukacita di dalam melayani. Pasal yang ketiga, sukacita di dalam mempercayai. Dan yang keempat, sukacita di dalam memberi. Nah ingat bahwa tema sukacita ini ditulis Paulus bukan pada waktu keadaan sedang baik-baik saja. Ingat, joy is different from happiness. Ya, sukacita itu berbeda dengan hanya gembira. Happiness depends on happenings. Kalau semuanya what happens seems good, then we are happy. Tapi pada waktu hal-hal tidak berlangsung sesuai apa yang kita mau, kita nggak jadi happy. But that's not joy. Itu bukan sukacita yang sejati. Bukan sukacita yang kita maksudkan di sini. Ingat bahwa kitab ini ditulis pada saat Paulus
literally in chain, sedang benar-benar di dalam apa? Dirantai. Dirantai namanya ke siapa? Ke Praetorian Guard. Kalian bisa Google nanti Praetorian Guard itu seperti apa. Tetapi sebagai gambarannya Praetorian Guard itu adalah pasukan elit zaman itu. Yang mengabdi kepada kaisar, jadi menjaga atau bodyguardnya kaisar. Dan juga mempunyai banyak bawahan. Mungkin kurang lebih kalau kalian mengikuti perkembangan hari-hari ini di dunia pemilu ya. Karena lagi melihat ada mayor namanya tertentu ya yang lagi viral ya. Nah kurang lebih Praetorian Guard itu mungkin itu pasukan elit yang benar-benar punya akses kepada penguasa tetapi punya massa yang besar. Dan Paulus ini dirantai kepada Praetorian Guard yang mereka dibagi 4 shift. 1 hari 24 jam, setiap 6 jam mereka shift dirantai ke Paulus. Paulus benar-benar kehilangan kebebasannya, kehilangan privasinya, kehilangan kemanusiaannya di sana. Dan yang menarik di pasal 2 ayat 2 tadi, dibilang sempurnakan sukacitaku. Ya. Nah tetapi sempurnakan sukacitaku yang dimaksud di sini sebetulnya adalah sukacita di dalam melayani. Berapa banyak dari kita yang tahu bahwa melayani itu nggak hanya melayani di sini ya. Nggak hanya melayani, oh saya pelayanan nih. Saya pelayanan ini berarti saya hanya pelayanan di 2 PM, bukan begitu. Pada waktu kita di keluarga itu pun sebetulnya juga adalah mimbar saudara untuk melayani. Pada waktu kita di marketplace, ada begitu banyak pastor dan begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang berkomitmen volunteer di sini. Mereka adalah orang-orang yang sangat punya dampak di marketplace. Pelayanan mereka berarti mimbarnya ada 2. Mimbarnya hari Minggu di sini, hari-hari lain mereka mimbarnya di marketplace, luar biasa. Semakin besar dampak yang bisa dikerjakan. Ya, di situ dibilang sempurnakan sukacitaku dalam konteks pelayanan. Tapi berapa banyak yang tahu pada waktu dibilang tadi, oh iya, anggaplah satu yang lain lebih tinggi daripada diri kita sendiri. Jangan mementingkan diri dan semuanya. Itu aja nggak mudah. Tetapi tahu nggak Rasul Paulus menaikkan standarnya. Dia juga meminta bahwa bahkan di pasal yang pertama kita tidak hanya bersuka cita di dalam melayani. Melayani aja yang kurang lebih orangnya segini aja banyak konflik, benar nggak? Benar apa benar? Atau semuanya di sini malaikat? Oh enggak, kayaknya semuanya nggak mungkin ya semuanya. Pasti akan ada gesekan, pasti akan ada konflik, pasti akan ada rasa yang kemudian membuat sukacita kita kayaknya luntur, benar ya? Kalau kita mau jujur akan seperti itu. Tetapi Paulus menaikkan standar ekspektasi. Di pasal yang pertama dia bilang, jangan hanya sukacita dalam melayani, tapi sukacita bahkan dalam menderita. Wow, amazing. Nah kita akan lihat, kalau Paulus bilang sukacita dalam menderita, dia tidak hanya sekedar apa? Omon-omon. Dia nggak hanya sekedar lip service, dia nggak hanya sekedar ngomong tanpa memberikan teladan. So mari kita sama-sama dengan cepat lihat ke Philippians 1 verse 3-4. Bagaimana Paulus bersikap pada waktu dia sedang ada di dalam penjara, di dalam penderitaan. Dia bilang di situ, I thank God in all my remembrance of you. Always in every prayer of mine for you all, making my prayer with joy. Bisa kita ambil kesimpulan di sana bahwa, hey, di dalam penderitaannya, Paulus berdoa. Berdoa ya biasa Kak. Kita juga kalau menderita berdoa. Ya, biasanya kalau semua lagi baik-baik aja kita lupa berdoa, benar ya. Tapi kalau kita lagi menderita, insting kita langsung berdoa. Tapi perhatikan Paulus, di sini dikatakan Paulus berdoa bukan untuk dirinya dia sendiri. Paulus berdoa untuk orang lain dengan ucapan syukur dan dengan penuh sukacita. Dia bilang thanksgiving every time I remember you. Padahal kalau kita belajar di dalam kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus, kita akan melihat bahwa perjalanan pengabaran Injil yang dilakukan oleh Paulus itu tidak semuanya enak. Tidak semuanya di ruangan ber-AC, tidak semuanya di ruangan yang begitu indah seperti ini. Tidak semuanya ada multimedia, tapi ada banyak tantangan. Dia pernah dipenjara, dia pernah digebukin, kapalnya pernah karam. Tetapi pada waktu dia berbicara kepada orang-orang jemaat Filipi, dia bilang gini, I thank God every time I remember you. Pernah gak kita ketemu sama orang yang kalau kita kelihatan dia, yang kita ingat bukan yang baik-baik tapi yang jelek-jelek. Karena ada sesuatu yang pernah terjadi dalam kehidupan kita pada waktu bersama-sama dengan dia. Manusiawi. Tetapi bayangkan melalui perjalanan yang begitu berat sebetulnya dalam pengabaran Injilnya. Paulus bisa bilang, I thank God every time I remember you. Setiap kali aku ingat kamu, aku bisa mengucap syukur. Dan tidak hanya di situ. Bahkan dia bilang, aku berdoa untuk kamu. Tidak hanya berdoa biasa, tetapi dia berdoa dengan penuh sukacita.
tidak dikatakan bahwa, tidak dicatat. Kita nggak tahu apakah Paulus benar tidak pernah berdoa untuk hal-hal yang jasmani, tetapi tidak tercatat di sini bahwa Paulus berdoa untuk kenyamanan dirinya sendiri, untuk keamanan dirinya sendiri dalam situasi itu. Ya, ayat berikutnya di Filipi 1 ayat 9 sampai dengan 11. Dia juga berdoa that your love may abound more and more with knowledge and all discernment. Tadi dia berdoa dengan joy and thanksgiving untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Yang kedua, dia berdoa untuk orang lain supaya apa? Supaya kasih mereka itu bertambah-tambah. Ya, dipenuhi dengan knowledge and discernment, ada pengetahuan. Ya, ada kemampuan untuk bisa membedakan. Karena apa? Paulus tahu. Pada waktu kita mengasihi hanya dengan emosi yang membabi buta tanpa pengertian, itu jadinya apa? Bahaya. Ya. Nah, kemudian kita lanjut ke ayat berikutnya, Filipi 1 ayat 19. Dia bilang, I know that through your prayers and the help of the Spirit of Jesus Christ, this will turn out of my deliverance. Ingat tadi Paulus tidak berdoa untuk dirinya sendiri, Paulus selalu berdoa untuk orang lain dengan ucapan syukur dan penuh sukacita. Tetapi di sini dia juga menghargai doa yang disampaikan oleh apa? Oleh jemaat Filipi untuknya. Dan dia bilang, karena doamu dan pertolongan kuat kuasa dari roh dari Yesus Kristus, maka ini kayaknya bisa, ini aku bakal bebas. Nah, yang menarik, perhatikan bahwa sebelumnya Paulus pernah di dalam kondisi di mana dia terpenjara, kalau saudara ingat, bersama Silas. Ya, dan pada waktu itu dia mengalami satu mujizat yang besar dalam kehidupannya. Tiba-tiba ada gempa bumi pada waktu mereka menyanyikan pujian dan penyembahan. Ada gempa bumi dan rantai-rantai penjara itu terlepas dan akhirnya mereka bisa lepas. Tapi perhatikan di sini, Paulus menunjukkan bahwa, dia bilang, terima kasih doamu. Your prayers matters. Ya, katakan ke kiri kananmu, your prayers matters. Ya, doamu itu ada efeknya, doamu itu ada khasiatnya. Ya, jangan pernah remehkan kuasa doa. Ya. Nah, di situ yang kita perlu tahu adalah walaupun Paulus pernah mengalami mujizat, tetapi pada waktu dia berdoa dalam keadaan ini, dia sama sekali tidak gini, Tuhan, kan kemarin pernah tuh kayak gitu, kemarin kan pernah tuh bebas dengan cara yang ajaib. Kali ini dong, lakukan lagi. Harus kayak kemarin, aku udah capek ini Tuhan, udah 24 jam gak lepas, aduh bosen. Tapi Paulus sama sekali tidak seperti itu. Dia tahu bahwa ada kuasa di dalam doa, tapi dia tahu dia tidak perlu memaksa Tuhan karena Tuhan berdaulat menentukan bagaimana cara untuk menolong dirinya. Amin. Yang berikutnya, di Philippians 1 verse 12 to 13. Ya, dibilang, nah, ini menunjukkan rasa ucapan syukurnya dia dan bahwa apa yang terjadi buat dia pada waktu dia di penjara ini is to advance the gospel. Dan bahkan sampai seluruh penjaga-penjaga tadi yang kayak mayor yang lagi viral itu bahkan menjadi dengar pengabaran Injil. Ya. Dan bayangkan kalau Praetorian Guard itu dengar Injil, mereka lah yang punya akses kepada kaisar. Dan mereka yang punya akses kepada bawahan-bawahan mereka yang begitu banyak jumlahnya. Berarti ada kemungkinan di dalam penderitaannya, Paulus itu pada waktu dia berkhotbah ya, kepada Praetorian Guard, kaisar itu bahkan mungkin sudah pernah mendengar Injil. Jadi bayangkan di dalam penjara, Paulus tidak hanya berdoa untuk orang lain, memahami dan menghargai kuasa doa, tetapi dia bahkan dia bahkan berkhotbah, he preach. Diceritakan bahwa ini adalah mungkin waktu penjara terlama yang dia punya, yang dia harus alami, tetapi ini pun juga merupakan waktu yang paling produktif. Kurang-kurang diperhatikan ada 4 buku yang dilahirkan dari masa-masa dia di penjara. Ini adalah kesempatan to preach the gospel. Ya, di Filipi 1 ayat 7 sampai dengan 8 ESV juga dibilang, it is right for me to feel this way about you all because I hold you in my heart. Ya, di bagian akhirnya dibilang, how I yearn for you with you all with the affection of Christ. Satu hal yang menarik, Paulus ini adalah salah satu theologian, pemikir ulung yang terhebat di zamannya. He used to be a ruthless killer. Dia pernah menjadi pemburu pengikut-pengikut Kristus. Dia kejar itu orang-orang perempuan, anak-anak, laki-laki, semua pengikut Kristus. Dia tidak segan mempenjarakan mereka. Bahkan pada waktu Stefanus
dilampari dengan batu, mati menjadi martir. Saulus ada di sana. Dia adalah seorang yang benar-benar macho man, mungkin seperti itu. Tetapi pada waktu dia mengalami kasih Kristus, dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, pengabaran Injilnya, dia berubah. Dia bisa menjadi orang yang yang tahu mengekspresikan perasaannya. Bayangkan dia bilang gini, about you all, I hold you in my heart with the affection of Christ. Real man knows how to express feelings. Bukan karena, oh I'm a man, I'm a thinker. Nggak bisa. Rasul Paulus pun bahkan bisa mengekspresikan kasihnya dengan baik. Ya. Dan berikutnya, bagaimana kita tahu bahwa Paulus ini juga tidak hanya berdoa, tapi dia berkhotbah, dia juga mengasihi. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi bahkan di pasal 1 ayat 23 sampai dengan 26, satu frase yang kita sudah biasa kenal adalah To live is Christ, to die is gain, right? Ya. Jadi dia bilang, aku ini sebetulnya lebih pengen mati daripada menderita kayak gini. Begitu aku mati, aku direct langsung ketemu dengan Tuhan. Hilang semua penderitaanku di dunia. Tetapi dia tahu, kalian lebih butuh aku. Lagi perlu pengabaran Injil. Jadi aku lebih baik menderita loh. Gak apa-apa, aku menderita dulu sementara di sini. Ya. Itu merupakan salah satu contoh selflessness atau pengorbanan yang dilakukan Paulus. Ya. Dia prefer mati, bebas dari penderitaan, tapi dia siap hidup untuk memberi buah. Dari situ kita bisa melihat atau mengambil kesimpulan bahwa Paulus joyfully and selflessly pray, preach, and love in suffering. Bukan hal yang mudah. Tidak mungkin kalau hanya dengan kekuatannya dia sendiri. So marilah kita dengan cepat sama-sama belajar. Bagaimana dia bisa mempunyai that kind of attitude. Dia bisa joyfully and selflessly pray, preach, bahkan love di dalam penderitaan. Nah, saya ingin kita sama-sama buka banyak ayat supaya benar-benar yang menjadi apa yang disampaikan itu bukan dari pemikiran kita, tetapi benar-benar dari apa yang firman Tuhan mau sampaikan untuk kita. Di Filipi 1 ayat 3 sampai dengan 7. Ya, saya langsung bacakan garis bawahnya aja untuk menyingkat waktu. Dibilang apa? All making my prayer with joy, because of your partnership in the gospel. Kemudian dibilang lagi di bagian terakhir, for you are all partakers with me of grace, both in my imprisonment and in the defense and confirmation of the gospel. Kenapa Rasul Paulus ini begitu menghargai jemaat di Filipi? Selain karena memang mereka salah satu yang menjadi supporter terbesar dalam proyek pengabaran Injil, tetapi benar-benar poin utamanya ini adalah pengabaran Injil. Partakers of the gospel, dia benar-benar punya hati sekali, his passion. Dia hidup dan mati itu benar-benar untuk Injil. Nah, apakah Injil itu? Injil itu kalau dari bahasa aslinya sebetulnya The gospel is literally good news. Ya, berita baik, kabar baik. So kalau kita dengar kabar baik berarti kita tahu kabar buruknya apa. Kita perlu tahu kabar buruknya apa. Kabar buruknya saudara, semua manusia telah berdosa. Tidak ada satupun dari kita yang bebas dari dosa. Dan upah dosa besar atau kecil adalah maut. Ya. Tetapi kabar baiknya adalah Yesus mati menggantikan kita orang berdosa yang seharusnya mati. Karena kita berdosa. Tetapi kabar yang lebih baik lagi, Yesus tidak berhenti hanya mati. Tetapi dia juga bangkit. Memastikan bahwa orang-orang yang percaya kepadanya akan bangkit dan memiliki hidup yang kekal. Nah, kenapa Paulus begitu passionate terhadap Injil ini, terhadap the gospel? Satu, mungkin dia pernah lihat, bukan mungkin, pasti karena dia lihat orang-orang, anak kecil, perempuan, tua muda, yang dia kejar-kejar, dia buru, dia mau benar-benar sakiti, persekusi. Tapi mereka benar-benar tidak menyerah. Karena apa? Karena the gospel. Mereka bisa berani mati untuk Injil itu, untuk the gospel, karena apa ini yang bikin mereka ini bisa begitu berani. Bahkan dia tadi melihat Stefanus yang mati sebagai martir. Tetapi tidak hanya berhenti dia lihat orang-orang itu begitu passionate bahkan rela mati untuk Injil. Tetapi dia sendiri pun mengalami dampak dari Injil. Di dalam perjalanan ke Damaskus, ya, Yesus yang dianiaya dia pada waktu dia masih belum percaya.
Dia benar-benar di sana dia melihat bahwa Yesus yang mati benar-benar bangkit. Jadi benar. Ternyata apa yang diklaim oleh Yesus itu benar. Dia Tuhan yang bisa dipercaya. Nah, yang menarik saya temukan ada 3 perbandingan ayat di sana. Kalau tadi kita start dengan di Filipi 2 ayat 2 sampai dengan 4 dibilang apa? Complete my joy, sempurnakan sukacitaku. Kita coba mengulik lagi sebetulnya joy seperti apa, ya kan? Di Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 12 dan di Yohanes 16 sampai dengan ayat 20, 23 dan 24 kurang lebih bisa menjelaskan. Kalau nanti kalian suka belajar, pelajari lagi setelah selesai, kalian mungkin bisa lihat tayangan ulangnya, kalian bisa lihat berdampingan akan lebih jelas di sana, ya. Nah, the gospel is literally good news, dan good news, berita baik seharusnya membawa apa? Sukacita. Tapi bagaimana? Karena di sini kita bisa melihat ada pengertian dan kepastian. Kalau kita melihat di Yohanes 15 ayat 9, dibilang as the Father has loved me, so have I loved you. Ya. Kepastian bahwa apa? Kita ini orang yang tadinya berdosa pantas mati, tetapi bahwa pada waktu kita percaya Yesus, di dalam Yesus, Allah Bapa itu mengasihi kita seperti Allah Bapa itu mengasihi Yesus. Ya. Dengarkan baik-baik. Di dalam Yesus, kita yang dahulunya pantas mati, pada waktu kita percaya pada Yesus, Allah Bapa itu membenarkan kita, Allah Bapa itu mengasihi kita seperti kasihnya kepada Yesus. Ya. Dan kedua, kita boleh melihat lagi, apalagi sih ini sebetulnya bisa membuat kita bersuka cita terhadap gospel, terhadap Injil. Di Yohanes 16 ayat 20 yang di paling kanan, ya, dibilang begini, ayat 20, you will weep and mourn while the world rejoices. You will grieve. Loh, Kak, gimana bisa? Katanya berita sukacita. Kok malah kita dibilang, oh kamu bakal sedih, kamu bakal berduka cita. Tunggu dulu, jangan berhenti di ayat di sana. Tetapi dibilang begini, you will grieve, but your grief will turn to joy. Engkau akan berduka cita, tetapi apa? Duka citamu akan berubah menjadi sukacita di dalam Tuhan. Ada suatu kepastian yang dijanjikan oleh Yesus Tuhan di dalam kita. Ya. Sama seperti begini, pada waktu Yesus dibaptis, ada suara dari surga bilang, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Benar ya? Tahu semua di situ ya. Tetapi kemudian pada waktu Yesus di Taman Getsemani dia bilang, lalukanlah cawan ini daripadaku. Apakah Allah Bapanya membiarkan cawannya lalu? Enggak juga. Tapi apakah itu berarti kemudian Yesus tidak dikasihi Bapanya? Tidak demikian. Demikian juga di bagian yang terakhir kita bisa melihat. Until now, di ayat yang ke-24. Until now, hingga saat ini engkau tidak meminta apapun di dalam namaku. Ask and you will receive and your joy will be complete. Mintalah dan kau akan menerima, dan sukacitamu akan penuh, sukacitamu akan sempurna. Apakah itu berarti kemudian, oh kita minta apa saja dan kemudian dikasih? Ingat, pada waktu kita berdoa di dalam nama Yesus, dengan pengertian bahwa Allah Bapa mengasihi kita seperti Allah Bapa mengasihi Yesus. Tetapi pada waktu Yesus meminta sesuatu, dia bilang, Allah Bapa, kalau engkau berkenan lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi pada waktu itu Allah Bapa tidak melalukan cawan ini daripada Yesus. Apakah berarti kemudian Allah Bapa tidak mengasihi Yesus? Tidak demikian, saudara. Ya. Tetapi Yesus tahu bahwa kehendak Tuhanlah yang jadi. Kehendak Tuhanlah yang pasti terbaik. Jadi pada waktu dia bilang begini, ask and you will receive and your joy will be complete. Mintalah maka engkau akan diberi dan sukacitamu akan sempurna, sukacitamu akan penuh. Itu artinya apa? Pada waktu kita berdoa di dalam nama Yesus, kita tahu dan sadar bahwa kita dikasihi oleh Allah sebagaimana Allah mengasihi Yesus. Dan kalaupun ada permintaan-permintaan, doa-doa yang kita tadi katanya bilang prayers matters. Yes, prayers matters. Tapi kalau ada doa-doa yang kita naikkan, harapan-harapan tertentu yang kita naikkan, ternyata tidak diberikan oleh Yesus, tidak diberikan oleh Bapa. Kita tahu bahwa itu bukan karena apa? Kita tidak dikasihi. Ya, tetapi karena itu bukan yang terbaik, karena Allah selalu tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin, saudara? Amin, saudara? Ya. So, di sini kita juga melihat bahwa di dalam dunia kita tidak luput dari sakit dan duka cita. Kita udah harus perlu disiapkan di sana. Ya, bahwa tidak selamanya semuanya akan baik-baik saja, tapi ingat di dalam Yesus He will turn our grief into joy. Ya. Dalam Yesus duka cita akan dirubah menjadi sukacita.
Yesus sendiri pun tahu. Dan karena kita adalah apa yang menjadi dikasihinya dia bisa bertahan di dalam semua penderitaannya di kayu salib. Ya. Oke. Di dalam Roma 8 ayat 28 adalah satu ayat yang menjadi salah satu ayat pegangan saya. Dia bilang, and we know that in all things God works together for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Percaya kau saudara bahwa joy in suffering, sukacita di dalam penderitaan, itu datang dari pengertian, comes from understanding that in Christ, di dalam Kristus, all things work for our good. Di dalam Kristus, all itu artinya semuanya, bukan hanya the good things, bukan hanya hal-hal yang baik saja, bukan hal-hal yang kita prefer saja, tetapi bahkan the bad things, hal-hal yang kesannya seperti penderitaan. Di dalam Kristus, kita akan bisa mempunyai perspektif baru bahwa Tuhan pasti akan membawa kita menjadikannya baik untuk kemuliaannya Dia. Ya. Nah, Yesus menunjukkan kasih-Nya dengan berkorban. Dan di Yohanes 15 ayat 12 ditunjukkan bahwa hanya orang yang mengalami kasih dan belas kasihan Tuhan yang menghargai pengorbanan Tuhan untuk maunya belajar berkorban untuk orang lain. Ya. Pada waktu saya mempersiapkan ini saya jadi sadar bahwa orang yang merasa dirinya korban ya, tidak akan pernah bisa berkorban. Orang yang merasa dirinya korban tidak akan pernah bisa berkorban. Kalau kita bilang, ayo dalam pelayanan berkorban dong, volunteers dong. Ayo kita kasih memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Aduh saya aja cari kerja gak dapet. Ya. Menderita saya nih Pak, saya ini orang miskin pastor. Saya gak punya apa-apa, gak punya kemampuan. Orang yang selalu merasanya dirinya korban tidak akan pernah bisa berkorban. Tetapi orang yang menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib dan kemenangannya atas maut akan dimampukan untuk bersuka cita bahkan dalam melewati penderitaan. Amin. Nah, yang menarik adalah pada waktu tadi di Filipi pasal 2, Rasul Paulus bilang, "Sempurnakan sukacitaku," diikuti dengan apa? Dengan practical advice. Ya, practical advice-nya, oh iya, utamakan satu orang dengan yang lain, ya, utamakan satu orang dengan yang lain. Nah, tetapi di Filipi 1 ayat 9 sampai dengan 11, Rasul Paulus pun berdoa supaya apa? Supaya your love may abound more and more with knowledge and all discernment, so that you may approve what is excellent, and so be pure and blameless for the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ, to the glory and praise of God. Tidak cukup hanya kita itu mengerti dan menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib, kemenangannya. Tetapi Rasul Paulus juga bilang, hey, untuk kita bisa mempunyai sukacita, joy, and selflessness, untuk kita bisa tidak mementingkan diri sendiri, kita mampu berkorban untuk orang lain. Aku ini perlu berdoa untukmu supaya apa? Your love may abound more and more. Jadi supaya apa? Supaya kasihnya kita tuh bertambah. Dengan apa? Dengan knowledge and discernment. Ya. Dengan knowledge and discernment. Nah, berapa banyak dari di sini yang sudah berpasangan? Ada 1, 2. Bukan yang mau berpasangan ya, saya tahu banyak yang mau berpasangan ya, tapi yang sudah berpasangan, oke, terima kasih, turunkan tangannya. Berapa banyak dari kita yang tahu it's easier to love people that we don't know. Kadang-kadang jauh lebih mudah untuk kita menjadi baik hati, sabar, pemurah kepada orang-orang yang kadang-kadang tidak kita kenal. Tone kita lebih sering naik sama orang-orang yang sudah lebih dekat sama kita, benar nggak? I'm guilty of that. Ya. Karena kalau kita udah kenal deket, kadang-kadang kita suka seenaknya pada waktu kita ngomong. Ya, pada waktu kemudian kita berhubungan dengan mereka, suka seenaknya. Karena kita ngerasa, oh dia ngerti gua kok. Jadi bisa pasti dimaklumi. Tapi kalau sama orang lain kita sopan. Ya. It's easier to love people that we don't know. Tapi bagaimana dengan pasangan kita, bagaimana dengan keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita. Bahkan mungkin kolega-kolega kita di tempat kerja, di pelayanan. We tend to hurt our closest ones the most. Mungkin pertanyaannya hari ini merespon dari doa Paulus supaya kasih kita bertambah-tambah. Pertanyaan yang kita bisa jawab dengan jujur adalah how well we love our loved ones. Seberapa baikkah kita mengasihi orang-orang yang kita kasih.
Dan pertanyaan ini tidak bisa kita jawab sendiri. Kita mungkin bisa jawab, oh 9 out of 10. Jangan, tanya sama orang yang kita kasihi. Apakah sungguh benar dia merasa begitu dikasih, dia merasa begitu didengar. Beberapa waktu yang lalu kami menjalankan marriage check up buat couples. Ada banyak orang yang merasa, enggak, saya enggak terlalu didengar sama kamu. Enggak, saya enggak terlalu diperhatikan olehmu. So we have to learn. Learn. Practical thing untuk memastikan bahwa oh iya sungguh benar kita sudah mengasihi pasangan kita. There is no use trying to do church work without love. A doctor, a lawyer may do good work without love. But God's work cannot be done without love. Gak ada gunanya kita ada di gereja mengerjakan pekerjaan pelayanan tanpa kasih. Mungkin seorang dokter, seorang pengacara bisa melakukan pekerjaan baik tanpa kasih. Tetapi pekerjaan Tuhan tidak bisa dilakukan tanpa kasih. Dibilang di situ with knowledge and all discernment. Knowledge needs love. Pengetahuan itu apa yang kita mengerti, segala ilmu. Kalau misalnya kita belajar, oh iya love language ya. Itu adalah ilmu yang kita tahu, oh iya bagaimana kita bisa mengerti, membahagiakan pasangan kita. What is our love language ya. So love needs knowledge. Kita nggak bisa, ya udah gue kayak begini, gue orang Kristen kan. Kalau kamu marah-marah, istri marah-marah, oh berarti karena istri ini kurang punya iman, istri kurang mengampuni. Tapi kemudian kita nggak mau belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan pasangan kita. Ya. Ada beberapa orang yang bilang pada waktu mereka pacaran, kemudian pacarnya ngambek atau apa. Bukannya yang pasangannya berusaha untuk mengerti bagaimana cara meredakan konflik, bagaimana cara menyelesaikan konflik, bagaimana how to fight right, how to fight fair, bagaimana healthy konflik. Dia nggak belajar begitu, malah apa? Berhala itu kamu. Jadi semuanya dihubung-hubungkan dengan berhala. Tetapi tidak di sini. Rasul Paulus bilang, tambahkan knowledge and all discernment. Karena apa? Knowledge needs love, love needs knowledge. Ya. Nggak bisa hanya pure emotion. Karena apa? Perasaan saja itu bisa menghancurkan kita. Ya. Knowledge kita harus juga dihubungkan. Kasih kita juga harus dihubungkan benar dengan apa? Barometernya 1 Korintus 13. Gak bisa bilang, oh iya cara gue mengasihi kayak gini. Gak. Udah jelas-jelas di 1 Korintus 13 ada barometernya. Tujuannya apa Paulus berdoa seperti itu? Supaya di dalam pelayanan kita tidak hanya di dalam gereja. Tetapi juga di rumah tangga, di keluarga, di tempat kita bekerja. Apapun yang kita lakukan, kasih kita itu excellent. Jadi kalau ditanya how well do you love your loved ones, orang-orang di sekitar kita itu targetnya, jawabannya harusnya excellent. Ya, bukan no you fail. Jujur pernah ada seseorang teman dekat saya yang bilang, you're very poor in loving me. Karena saya nggak ngerti bahwa dia punya kondisi mental tertentu, saya nggak ngerti karena dia sedang depresi. Saya cuma bilang sama dia, doa aja, kamu kurang iman, kamu mungkin kurang punya hubungan dekat sama Tuhan. But the more I learn, the more I know. Love needs knowledge, but knowledge needs also love. Gak bisa kita hanya pakai knowledge di luar dan kemudian kita aplikasikan, tetapi tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. 1 Korintus 13 tetap menjadi dasarnya, tetapi kita perlu belajar bagaimana kita bisa mengasihi orang lain, menyelesaikan konflik, berkomunikasi dan lain-lain sebagainya. Ya. Supaya apa? Orang-orang di sekitar kita itu not love starved. Ya. Tidak lapar terhadap kasih sayang, tapi benar-benar they can say that you were excellent in loving me. Oke? Sampai dibilang pure and blameless, filled with the fruit of righteousness. Ya. Bagaimana di sini kita bisa mengekspresikan kasih kita itu dengan sincere. Sincere apa? Dengan tulus, bukan palsu. Bukan kita pura-pura mengasihi karena kita butuh, perlu sesuatu. Firman Tuhan di sini katakan, yuk bangun knowledge, bangun love, lebih lagi mengasihi, lebih lagi mengerti. Ya. Tetapi jadikan 1 Korintus 13 sebagai benchmarknya. Sampai benar-benar kita bisa mengasihi dengan excellent. Ya, pure and blameless, kita mengasihi dengan tulus. Don't just pretend to love, jangan cuma pura-pura mengasihi tetapi really love.
Dan apapun yang kita sampaikan, tidak ada kemunafikan. Ada satu quotes di sini yang membuat saya berpikir dan menguji diri saya sendiri gitu kan. Hypocrisy is doing the devil's work in God's uniform by Matthew Henry. Ada berapa banyak orang yang kadang-kadang sering dikecewakan oleh pemimpin, sering dikecewakan juga oleh orang-orang yang dikasihi. Dan kemudian kita merasa pahit terhadap gereja, kita merasa pahit terhadap komunitas. Mari kita sama-sama belajar untuk apa? Untuk benar-benar kita bisa punya kasih yang berlebih, bertambah-tambah. Tujuan akhirnya untuk apa? Bukan untuk kita sendiri, tetapi benar-benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara-saudara. Nah, saya kembali dengan pertanyaan terakhir. Kalau tadi engkau sudah menjawab di depan, do you have joy? Saya akan tanya, really? Sungguh? Kenapa? Mungkin engkau nggak punya joy itu karena suffering, karena chain, karena hal-hal yang merantai membelenggu hidupmu, sungguh-sungguh membelenggu hidupmu, atau sesuatu yang kau pikir membelenggu hidupmu. Mungkin bisa jadi status, tanggung jawab, kesakitan, atau mungkin benar-benar penjara tertentu. How can your joy be complete? Kita sudah belajar sama-sama. Kita hanya bisa mempunyai joy and selflessness in suffering, di dalam apapun kondisi kehidupan kita. Kalau kita apa? Understand the gospel. Kita mengerti, kita bisa menghargai pengorbanan Kristus buat kita. Tidak hanya pengorbanannya, tetapi juga apa arti kemenangan Yesus atas maut. Dan juga berikutnya, we need to know that we need to grow in His love. Jangan puas dengan, oh ya ini, saya orangnya kayak gini. Tapi biarlah kasih Tuhan itu yang benar-benar bisa membawa kita. Ingat, orang yang tidak dikasihi, tidak tahu dirinya dikasihi oleh Tuhan, tidak akan bisa mengasihi orang lain. We cannot give what we don't have. Biarlah kita semua yang ada di tempat ini mau belajar untuk bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Puji Tuhan, semoga semua saudara diberkati. Saya undang saudara bangkit berdiri. Dan kalau tim pujian dan penyembahan bisa membantu saya di sini. Firman Tuhan yang sederhana, kami tidak tahu keadaanmu seperti apa. Saya minta engkau dengan kerendahan hati boleh menutup mata dan menundukkan kepala. Tidak ada yang melihat ke kiri dan ke kanan. Tapi kalau engkau hari ini merasakan, engkau mendengar firman Tuhan yang sederhana hari ini, dan engkau merasakan bahwa Tuhan, aku mau sukacita dalam hidupku, sukacita yang tidak tergantung pada keadaanku. Aku mau bisa bersukacita bahkan di saat aku mungkin menderita, tidak di dalam kondisi yang baik-baik saja. Aku mau bisa berkorban untuk orang lain bahkan pada waktu kondisiku tidak baik-baik saja, tanpa ada yang melihat ke kiri dan ke kanan. Kalau itu kerinduan hatimu, kalau engkau ingin mengenal kuasa Injil yang sesungguhnya, engkau ingin mengecap kasih Allah yang sesungguhnya, yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun dari dalam kehidupanmu. Maukah engkau dengan kerendahan hati engkau letakkan tanganmu di dada? Terima kasih untuk tangan-tangan yang diletakkan di dada. Terima kasih untuk kerendahan hatimu, untuk kejujuranmu. Izinkan hambamu berdoa Tuhan. Terima kasih untuk pesan firman Tuhan. Terima kasih untuk saudara-saudaraku di tempat ini. Terima kasih untuk kejujuran mereka. Tuhan yang melihat jauh kedalaman hati mereka. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang terselubung dari hadapanmu Tuhan. Tanganmu tidak kurang panjang, telingamu tidak kurang tajam, engkau masih mendengar doa dan engkau Tuhan yang dekat. Hari ini hambamu berdoa Tuhan supaya sungguh kuasa Injil, kematian dan kebangkitanmu itu menjadi bagian dari kehidupan setiap kami. Mampukan masing-masing saudaraku di tempat ini Tuhan untuk mengenal betapa dalam, panjang dan lebarnya kasih-Mu. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan mereka dari kasih-Mu Yesus.
bahkan tidak masa lalu mereka, bahkan bukan kesalahan mereka, tetapi sungguh hari ini Tuhan aku berdoa, Roh Kudus yang manis Engkau berjalan, Engkau yang menumpangkan tangan-Mu buat semua anak-anak-Mu, bahwa mereka dalam pengalaman yang baru, dalam pengenalan baru akan kuasa Injil, bawa mereka untuk mengecap dan merasakan kasih-Mu, so that your love may abound in their life, so that your love may heal, so that your love may transform, so that your love may bring freedom in their life. I pray all this in Jesus' mighty name. Amen. Tuhan memberkati kita semua. God bless you all. Tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tentunya mewakilkan Leadership Day 2 PM dan juga GBI PRJ, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Pastor Cindy yang sudah melayani firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati berlimpah-limpah untuk Pastor di dalam kehidupan pribadi, pelayanan dan juga keluarga besar. Saudara, di dalam 2 PM ini kami berdoa dan saya merindukan bahwa akan ada generasi dewasa muda yang bukan sekedar terfokuskan tentang mencari jodoh, saudara. But menjadi orang yang tulus di dalam berkomunitas. Banyak orang datang ke gereja dengan motivasi yang berbeda-beda dan kita tahu itu. Tapi saya berdoa saudara-saudara, supaya semua dari kita itu mempunyai ketulusan hati mengasihi dia dan mengasihi satu sama lain tanpa ada embel-embelnya. Selain itu saya berdoa saudara-saudara seperti dengan firman Tuhan tadi, bahwa kita bisa menjadi skilled lovers, menjadi seorang yang ulung dan mempunyai skill dalam mengasihi dengan baik. Kenapa? Karena saya tahu bahwa dunia ini broken. Banyak dari kita yang mempunyai papa mama yang mungkin pernikahannya tidak baik. Kita melihat kehidupan orang tua kita yang sepertinya setiap hari berkelahi dan demi berkelahi. Saudara mungkin tetapi karena mereka belum mengerti apa firman Tuhan bagi mereka. Oleh karena itu saya berdoa bagi kita semua para dewasa muda untuk belajar mengasihi sama seperti Yesus mengasihi. Yuk, it starts from us. Dari kita ke bawah akan menjadi pernikahan-pernikahan yang luar biasa. Amin saudara. Doa saya bagi kalian semua yang masih single dan atau yang sedang ingin menikah saudara, you will have great marriages. Bukan hanya untung gue sudah menikah. Enggak saudara. Saya berdoa saudara-saudara mempunyai pernikahan yang luar biasa. Amin saudara-saudara. Pernikahan yang bukan yang biasa-biasa saja, tetapi pernikahan yang luar biasa. Yang menjadi berbuah buat kemuliaan Tuhan. Yang orang bisa melihat bahwa ternyata ada pernikahan yang bisa saling mengampuni, saling menghormati, saling mendahului. I'm praying akan ada dari 2 PM pernikahan-pernikahan yang memberkati banyak orang. Amin saudara. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Nah saudara-saudara, sebelum kita selesai ibadah kita hari ini, saudara-saudara, saya akan sekali lagi membawakan tentang buah sulung, saudara-saudara. Di gereja kita, GBI Gatot Subroto di bawah penggembalaan Paniko, kita mempunyai satu kebiasaan, saudara. Ya, yaitu apa? Bahwa kita memberikan buah sulung persembahan pertama di awal tahun, yaitu penghasilan kita yang pertama kita berikan kepada Tuhan. Nah saudara, ada banyak dari kita mungkin yang setuju, gak setuju. Dan that's okay, we're okay with that. Tapi saya mau bagikan saudara bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang layak saudara-saudara, mendapatkan yang terbaik dari kita. Bagi saya sendiri, saya dan istri kami berkomitmen dari bulan Oktober untuk memberikan buah sulung yang terbaik buat Tuhan. Dan saudara kami berikan. Dan kami berikan bukan dengan embel-embel, aduh aku pengen diberkati lebih lagi. Bukan dengan embel-embel, wah nanti saya akan naik gaji. Bukan dengan embel-embel saya akan dapat berkat yang lebih lagi. No, tapi kami mau memberikan karena kami adalah bagian dari rumah Tuhan. We are sons and daughters in this house. Dan kami mau memberikan yang terbaik. Ada satu orang bersaksi kepada saya tidak akan memberikan namanya. Dia bilang saya belajar memberikan buah sulung kok tahun ini. Dan ternyata dia diberkati berlimpah-limpah. Saya tidak akan jelaskan berkatnya seperti apa, tapi cukup fantastis. About the return on investment.
But it's about the heart. Apakah kita mengasihi? Jika saudara-saudara mengasihi rumah ini, saudara-saudara menganggap bahwa gereja ini adalah rumahmu, maka kita berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik, saudara. Not because you are expecting something in return, but because you know engkau adalah anak-anak Tuhan yang ditempatkan di rumah ini bersama-sama. Amin, saudara. Dan saya challenge saudara, ya, di masa muda saudara, di dalam gaji saudara yang saat ini mungkin sekian, honor God dengan gaji itu. Siapa tahu nanti mungkin 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, saudara-saudara menjadi orang-orang yang luar biasa diberkati. Maybe it's better untuk mempunyai hati yang memberi dari sekarang. Dan kita latih dari sekarang, sehingga pada saat nanti waktunya, pada saat kita diberkati Tuhan dengan luar biasa, kita bisa menjadi berkat lebih lagi, saudara-saudara. Karena apa yang dipercayakan dengan yang kecil, Tuhan akan percayakan hal-hal yang lebih besar lagi. Katakan amin, saudara-saudara. Oleh karena itu saya encourage saudara-saudara, di sini ada rekening yang khusus untuk persembahan buah sulung, saudara-saudara bisa berikan. Again, tidak ada yang paksa. I'm just telling you because I am a son in this house. I will give, saudara-saudara. Jika saudara tidak setuju, it's okay. But at least make sure saudara-saudara tidak keluar dari mulut saudara kata-kata yang seperti mencibir atau julid atau kata-kata yang tidak baik, saudara. Karena juga tidak ada faedahnya. If you don't agree, it's fine. But if you think that you are really sons and daughters in this house, kita memberikan yang terbaik. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Sebelum kita akhiri, saya berdoa, saudara, saya rindu untuk mendoakan bangsa Indonesia yang baru selesai pemilu. Boleh mungkin ditampilkan bendera Indonesia, kita bersyafaat sama-sama, saudara, kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan. Para generasi milenial, dewasa muda di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur untuk pemilu yang sudah terjadi di negeri kami. Kami berdoa Tuhan, biar kiranya Tuhan, presiden dan wakil presiden dan segala anggota legislatif dan eksekutif dan semua Tuhan yang sudah terpilih Tuhan, biar kiranya Tuhan mereka boleh terpilih karena ada kedaulatan Tuhan di atas itu. Kami berdoa Tuhan, biar pemimpin yang baru Tuhan adalah pemimpin yang takut dan cinta akan Engkau. Hamba berdoa Tuhan, bukan sekedar takut akan Tuhan, tetapi mereka cinta akan rakyat Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk negeri kami Tuhan. Melalui masa-masa transisi ini Tuhan, kami boleh mempunyai damai sejahtera. We speak blessing over our country. We speak peace and joy di semua lini masyarakat Tuhan. Kami berdoa biar kiranya tidak ada demonstrasi, tidak ada hal-hal yang mengguncangkan ekonomi negara ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, untuk Pak Niko, Dr. Yanto. Kami berdoa untuk segala jajaran kepemimpinan di gereja ini. We honor them. Kami mau speak blessings over their lives. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah. Tuntun mereka Tuhan supaya semakin hari di tahun ini Tuhan mereka semakin mendengar tuntunan Tuhan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk leadership di 2PM, untuk teman-teman yang sudah ditunjuk untuk melayani Tuhan supaya Tuhan berkati kami berlimpah-limpah. Supaya kami bisa melayani satu sama lain dengan tulus dan memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Kasih dari Kristus Yesus dan penyertaan Roh Kudus boleh ada bersama-sama dengan engkau dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kiranya keluar masukmu diberkati Tuhan. Kiranya kesehatanmu diberkati Tuhan. Hubunganmu diberkati Tuhan. Karirmu diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. God bless you.